apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sangat baik dan sehat semuanya ya. Saya Maria Paulina di sini akan memberikan atau sharing tentang teori hierarki kebutuhan manusia, di mana kita akan ngebahas tentang salah satu teori dari motivasi atau motivator Bapak teori kebutuhan dasar manusia kita yang salah satunya bernama Abraham Maslow. Tentunya ini tidak kalah asing ya atau sangat familiar buat kita semua karena Bapak Abraham Maslow ini selalu atau menggaungkan tentang teori kebutuhan manusia yang biasa kita kenal yaitu dengan 5 tingkatannya ya. Apa aja coba? Ada yang masih ingat? Pastinya udah pada tahu lah ya. Apa itu kelimanya? Nah, kita akan ngebahas satu persatu dari 5 tingkatan teori kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu, yuk kita sharing, kita diskusi di sini selama beberapa menit ke depan. Lebih konsentrasi ke 5 teori kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow. Oke, check it out. Baik, yang pertama, kenapa sih tadi saya sebutkan salah satu bapak motivasi tentang teori? Karena memang sebetulnya banyak atau beberapa ada yang menyampaikan tentang macam-macam teori motivasi. Nah, kalau misalnya disebutkan itu ada seperti teori Taylor ya, beliau menggaungkan tentang klasik, terus kemudian teori Douglas MacGregor itu tentang X sampai Y, ya ada teori Heisenberg dan yang terakhir beberapanya ya, yaitu adalah yang akan kita yang akan kita bahas yaitu tentang teori Abraham Maslow ya, di mana ini akan menekankan kepada hierarki ya. Hierarki itu seperti berundak ya atau urutan ya, urutan berundak. Nah, ini adalah teori motivasi hierarki kebutuhan. Nah, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang ya. Nah, seperti tangga ya kalau kita sebut. Nah, setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah atau relatif terpuaskan ya. Jadi di mana kalau misalnya teori yang kedua atau undakan yang kedua itu akan terpenuhi apabila undakan yang pertama itu sudah terpuaskan atau sudah terselesaikan gitu ya, atau sudah teralami gitu-gitulah ya. Nah, terus kemudian pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif ya. Terus kemudian kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang yang ada dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh 2 kebutuhan atau lebih. Ya, sampai di sini paham ya teman-teman bahwa di sini ada teori seperti tersusun berjenjang seperti tangga. Ya, Abraham Harold Maslow ya, kepanjangannya lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Ya, Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Ya, di sekolah ini Maslow adalah murid ilmiah dan berhasil mendapatkan tempat di City College of New York. Maslow awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tetapi ia menghadiri kuliah di Universitas Wisconsin. Di Wisconsin, ia berubah tunduk ke psikologi. Ya, kemudian beliau menerima gelar BA pada tahun 1930, ya, gelar MA pada tahun 1931 dan PhD pada tahun 1934. Wow, keren banget ya profilnya. Terus kemudian teori Maslow ini ialah kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki, di mana tingkat kebutuhan yang paling rendah ialah kebutuhan fisiologis dan tingkat yang paling tertinggi ialah kebutuhan perwujudan diri, ya, atau self-actualization needs. Teori Maslow
dalam Gibson et al. 1993 itu mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok atau fisiologis maksudnya, sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, ya, atau perwujudan diri. Nah, teorinya apa aja? Ya, kita bahas satu persatu di slide selanjutnya, ya. Ya, di sini ada jenjang kebutuhan di mana dirangkum melalui sebuah tabel, ya, ada jenjang kebutuhan dan deskripsinya. Kita bisa cek, kita bisa tahu ada di sebelah mana kita itu undakannya, ya. Contohnya yang paling bawah ini adalah kebutuhan psikologi, terus kemudian kebutuhan keamanan, ya. Terus ada love needs, ini kebutuhan dicintai dan mencintai, ya, dan lain sebagainya sampai ke aktualisasi diri, di mana ini ada deskripsinya. Kita cek ya. Yang pertama, kita adalah mengacu. Kita ke psikologi needs, ya, di mana deskripsinya kita kebutuhan homeostatik, ya, di mana ada makan, minum, ya, kita butuh gula, garam, terus kemudian protein, serta kebutuhan sehat dan sampai ke seks, ya. Ini akan terpenuhi apabila jenjang yang pertama ini sudah terpenuhi atau terpuaskan. Nah, ini akan berjenjang, kemudian safety need, yaitu adalah kebutuhan keamanan, di mana ini akan kita butuh ada keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, ya, keteraturan, batas bebas dan takut serta cemas, ya, bahwa kita hidup ini kita butuh keamanan, kita butuh kenyamanan. Ini akan ada di safety needs dan lain sebagainya. Jadi kita akan ke kebutuhan nomor 3, kebutuhan keempat, dan sampai ke aktualisasi dini kalau kebutuhan yang sebelumnya ini terpenuhi. Nah, untuk prosentase pemuasan kebutuhan, ini ada kurikulumnya atau ada kesimpulannya di mana kebutuhan fisiologis ini akan terpuaskan sampai di persentase 85. Ya, ini akan pertama kali terpuaskan atau teralami oleh manusia, ya, kita sebagai manusia biasa. Nah, untuk yang kedua adalah keamanan, ini ada di persentase 70% maksimal, ya. Terus kemudian dicintai dan mencintai ada di posisi yang paling tengah, yaitu 50%. Ya, terus kemudian self esteem ada di 40%, dan yang terakhir di mana kita bisa mencapai kepuasan diri itu ada di 10%. Oke. Ya, ada kelima kebutuhan dasar, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana ini akan kita bahas satu persatu. Tapi kalian atau teman-teman itu berikan contoh yang konkret seperti yang teman-teman biasa lakukan. Ya, yang pertama kebutuhan fisiologis. Itu contohnya apa? Di dalam penerapan keseharian teman-teman sekalian. Ya, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga dimiliki atau mencintai dan dicintai dan lain sebagainya sampai ke aktualisasi diri. Tolong jabarkan dengan contoh konkret kebiasaan yang biasa kalian lakukan. Ya, saya tunggu di forum diskusi, ya. Jadi tolong diramaikan forum diskusinya dengan PR ini di slide ini. Oke? Let's check it out, ya. Saya tunggu, ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran piramidnya, ya, di mana piramid yang paling kerucut atau di yang paling atas itu adalah kepuasan atau self-actualization. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, ya, di mana ini merupakan kebutuhan biologis. Nah, terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan, air, dan suhu tubuh relatif konstan. Ya, kebutuhan ini sangat
kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer. Ya, contohnya juga komunikasi, di mana manusia akan saling membantu dengan memenuhi kebutuhannya dengan komunikasi. Ya, contoh dokter dengan pasien, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan teman dan sebagainya itu akan saling berkaitan dan saling membantu memenuhinya, ya. Kemudian yang kedua, di mana ada kebutuhan rasa aman ya. Kebutuhan terhadap rasa aman ini juga kita penuhi melalui komunikasi. Contoh, jika ada orang yang mengancam keselamatan Anda, maka Anda akan meminta perlindungan kepada penegak hukum. Ya, karyawan akan menyampaikan kepada atasan apabila terjadi kekacauan di lingkungan kerja. Ya, atau di lingkungan yang paling kecil atau paling sederhana, misalnya seorang anak kecil di mana dia kurang merasa nyaman, dia bakalan mengatakan atau lapor ke ibunya ya yang paling dia percayakan ya, di mana kebutuhan keamanan ini ketika semua kebutuhan fisiologis terpuaskan atau terpenuhi, kebutuhan keamanan dapat menjadi aktif ya. Nah, orang dewasa kurang memiliki kesadaran keamanan yang mereka butuhkan kecuali pada saat darurat saja ya. Nah, ini anak-anak memiliki kesadaran keamanan lebih tinggi, sehingga sering menampilkan tanda-tanda rasa tidak aman dan perlu keamanan. Ketiga adalah kebutuhan kepemilikan ya, atau sosial ya. Biasa kita sebutan self-belonging, mencintai dan dicintai. Manusia memiliki kebutuhan untuk memiliki dan bersosialisasi. Nah, kita juga ingin bersama nih diterima dan diakui oleh orang lain di dalam kelompok sosial, di dalam kelompok kecil maupun besar, ya. Hak untuk berbicara, hak untuk mendengar, hak untuk merespon bagaimana orang lain berbicara, ya. Nah, ketika kebutuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan fisiologis terpenuhi, yang berikutnya kebutuhan untuk cinta, sayang, dan kepemilikan ya. Sosialis lah dapat muncul. Ini akan dapat aktif ya kalau yang sebelumnya sudah terpenuhi. Nah, Maslow menyatakan bahwa orang memenuhi kebutuhan ini untuk mengatasi perasaan kesepian dan keterasingan. Aduh, teman-teman udah pernah nggak sih kayak gini? Atau ngerasa sepi ya? Aduh, begitu deh. Tapi jangan merasa sepi ya di dalam keramaian. Iya, udah kayak di judul lagu aja itu apa ya? Tet. Terus kemudian ini melibatkan menerima cinta, kasih sayang, dan memberikan rasa memiliki. Yang keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan harga diri ya, atau esteems. Nah, kebutuhan ini melibatkan penghargaan terhadap nilai pribadi yang kita anut dan mampu menghormati nilai yang diyakini oleh orang lain. Nah, pembentukan harga diri ini berlangsung selama hidup kita melalui refleksi dari interaksi dengan orang lain. Nah, dalam setiap tahapan kehidupan yang dilalui, penilaian harga diri dibentuk oleh bagaimana orang berkomunikasi dengan kita tentunya teman-teman. Ya. Nah, kebutuhan untuk harga diri bisa dipenuhi. Ini melibatkan kebutuhan untuk diri sendiri dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya, manusia memiliki kebutuhan untuk tegas berdasarkan tingkat tinggi stabil diri, ya, dan rasa hormat dari orang lain tentunya teman-teman. Nah, ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa percaya diri dan merasa berharga sebagai orang di dunia, dan sebaliknya, ketika seseorang merasa frustasi, maka orang akan merasa rendah, merasa lemah, dan tak berdaya ya, dan tentunya kayak kayak nggak berharga gitu dirinya sendiri. Sampai di sini paham ya teman-teman ya, apa sih contoh konkret yang ada di masing-masing per poin ya. Yang kelima, ya, the last but not least, di mana ini adalah kebutuhan aktualisasi diri ya. Di mana ini adalah pengembangan diri seutuhnya ya, menggunakan keunikan bakat, potensi, dan kemampuan manusia. Nah, pengembangan diri ini adalah proses terus-menerus ya, berkesinambungan
ya, kita berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, pengalaman yang berbeda dan menantang, ya, menguji kemampuan atau hal yang baru di wilayah yang baru. Ya, aktualisasi diri juga terjadi melalui inspirasi dari orang lain. Nah, kita bisa cek dari orang lain juga, kita bisa melihat dari apa namanya ya, ke apa sih namanya ya, ngomongnya susah banget. Keakuan ya, keakuan diakui oleh orang lain juga. Itu sudah termasuk aktualisasi diri. Nah, sering digambarkan Maslow mengatakan bahwa aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang yang harus dilakukan karena sudah menjadi takdir dirinya sejak lahir. Contoh nih, seorang musisi harus bermusik, ya. Terus kemudian seniman harus melukis, ya. Seorang penyair harus menulis, ya. Atau seorang apa namanya, penyiar radio harus ngomong gitu ya, panjang lebar kali tinggi. Kepuasan dirinya sendiri. Melaksanakan itu semua. Terus kemudian kebutuhan ini membuat diri mereka merasa dalam tanda-tanda kegelisahan. Ya, orang itu merasa di tepi, tegang, kurang sesuatu, ya, singkatnya gelisah. Jika seseorang lapar, kemudian tidak aman, tidak dicintai atau diterima, atau kurang harga diri, sangat mudah untuk mengetahui mengapa orang itu menjadi gelisah. Nah, sering digambarkan sebagai piramida tingkat bawah mewakili kebutuhan yang lebih rendah dan titik atas mewakili kebutuhan aktualisasi diri. Pak Maslow percaya nih bahwa satu-satunya alasan bagi orang untuk tidak akan bergerak dengan baik ke arah aktualisasi diri adalah karena adanya kendala. Ya, menurutnya pendidikan merupakan salah satu kendala. Maslow menyatakan bahwa pendidik harus menghadapi atau menanggapi potensi individu untuk menumbuhkan aktualisasi diri pada seseorang. Nah, ini yang terakhir adalah partisipasi efektif dalam keragaman komunitas sosial. Melalui interaksi dengan orang lain, kita belajar mengenai pengalaman, nilai, kebiasaan, dan gaya hidup yang berbeda. Orang akan paham perbedaan dan persamaan di antara mereka dengan meningkatkan apresiasi dan cara pandang yang berbeda. Oke, teman-teman, kayaknya cuman ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan Ibu tunggu keaktifannya di forum diskusi ya. Ya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Ini adalah akhir dari slide kita. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi diskusinya bisa diterima dengan baik. Saya mohon untuk eksplorasi yang lebih mendalam ke berbagai macam sumber, ya, bisa dari buku, internet, atau bahkan jurnal, silahkan. Di situ banyak sekali tentang teori kebutuhan manusia, lebih ditekankan ke Maslow ya. Oke, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di slide selanjutnya, dan bye-bye. Salam sehat ya.